dari kebanyakan orang yang biasanya menggelar tahlilan untuk memperingati 100 hari wafatnya seseorang, Karina Ranau justru memilih cara yang unik dan penuh makna. Ya, bersama anak dan adik-adik iparnya, Karina menggelar sebuah pertunjukan teater untuk mengenang 100 hari kepergian sang suami, Epy Kusnandar, yang jatuh pada hari ini. Ya ini persembahan kita untuk papi, dan ini mengalir sendiri. Bunda mau apa nih, memberikan sesuatu buat papi, kodrat apa, Adi apa, Q apa gitu. Jadi kita diskusi akhirnya seperti yang tadi kita tampilkan gitu. Meski gelar pertunjukan teater, Karina mengaku tetap akan membuat acara tahlilan doa untuk almarhum. Namun yang membuat Karina sempat menangis di tengah gladi resik, ia seperti merasa almarhum masih hidup dan ikut menyaksikan mereka di atas panggung. Ya kaget aja tadi lagi di panggung, lagi ngebayangin nanti munculnya di sini, tiba-tiba Adi udah play suara papap itu tadi. Waduh, kayak beneran ada gitu. Misalnya kita latihan apa, paling lagi mojok duduk di mana gitu. Barusan yang JR atau buat besok itu berasa sebenarnya disutradarain sama papap. Karena dari warna pertunjukan, setiap yang tampil itu benar-benar papap banget lah waktu selama proses kreatif itu kayak gitu. Menariknya, tempat yang akan dijadikan pementasan teater ternyata merupakan salah satu tempat bersejarah di mana Karina dan Epy menjalin asmara. Bahkan ketika Karina kebingungan mencari Epy, di gedung itulah Karina akan menemukan sang suami. Biar papi selalu ada di hati gitu, sampai kapanpun. Dan aktivitas ke makam akan terus Bunda lakukan sampai tidak mampu lagi untuk melangkah ke sana. Semangat keramatnya saya ada di sana gitu. Dengan pidana penjara selama 9 tahun. Amar Zoni kecewa berat. Harapannya untuk merayakan hari lebaran bersama keluarga di luar penjara pupus setelah Jaksa Penuntut Umum alias JPU menuntut Amar dengan hukuman 9 tahun penjara. Namun yang bikin salfok publik ngaku sudah putus dan tak mau lagi dikaitkan dengan Amar, Camelia justru masih nongol di sidang Amar dengan penampilan berbeda. Camelia disebut-sebut sengaja datang ke sidang karena ingin memperjelas hubungannya dengan Amar. Namun yang lebih mengejutkan, Amarlah yang justru tiba-tiba mempertanyakan kesungguhan Camelia kepadanya. Kamu masih mau sama aku? Ini masih aku tanya kamu masih mau nungguin aku? Udah, ini masih tuntutan kita, coba dulu kan masih ada aku nggak nanya itu, aku nggak peduli bagaimana tuntutan, aku cuma peduli kamu masih mau sama aku. Kamu masih tanya bagaimana perasaan aku sama kamu? Enggak, udah ini di luar depan. Itu kan yang kamu mau kan? Kamu pengen tahu kan? Sekarang seharusnya pertanyaan itu bukan itu, pertanyaannya aku yang harus nanya. Seberapa bagaimana perasaan kamu sama aku? Iya udah, pokoknya sekarang. Aku orang yang udah apa sekarang, kamu lihat aku udah dituntut. Bak drama di sinetron, Amar mengaku kalau surat putus yang diterima Camelia bukan berasal darinya, melainkan bentuk teror dari pihak yang tidak suka dengan hubungan mereka. Mendengar itu, Camelia pun terlihat lulus sambil menahan air mata di depan banyak kamera. Semua pernyataan yang aku bikin itu nggak ada pernyataan-pernyataan yang aku mengatakan kalau aku mau ngelepasin kamu. Yang bisa ngelepasin aku itu kan kamu yang di luar, bukan aku yang di dalam. Ngerti nggak? Kamu juga jangan juga kamu jadi membicarakan sesuatu hal yang dalam pikiran kamu. Bang Amar sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia, ya gitu ya, mungkin dari yang meneror itu. Pokoknya intinya saya ngomong di statement gitu karena tertekan, diteror tiap hari sampai keluarga saya juga. Jadi makanya saya serahkan semua ke PH saya aja untuk menindaklanjutin itu ya. Kalau saya sih benar-benar fokus untuk ke mentalnya Bang Amar saja, mendampingi Bang Amar aja, dan mudah-mudahan nanti di 3 minggu lagi ya kita mulai sidang lagi, ya mudah-mudahan hasilnya terbaik. Namanya dakwaan, ya tuntutan itu haknya jaksa, itu tugas yang diberikan oleh negara, tapi bukanlah akhir dari perkara ini. Aneh memang, kasus peredaran narkoba yang menyeret Amar malah berbuntut teror asmara.
Namun di tengah kisru tersebut, situasi Kamelia pun bakal semakin rumit lantaran Zeda Salim yang selama ini merasa difitnah Kamelia berencana melaporkan ibu satu orang anak itu ke pihak yang berwajib. Insya Allah lah dalam waktu dekat saya akan melakukan tindakan hukum pada perempuan ini supaya mulutnya tidak suka powar-powar fitnah. Mulutnya udah melampaui batas. Ya sempat didamaikan sama Ustadz Dery, katanya si perempuan pansus ini mau minta maaf. Ya saya tolak permintaan maafnya, karena permintaan maafnya di belakang layar. Saya tidak menerima permintaan maaf di belakang layar. Saya hanya menerima permintaan maaf di media sosial. Pokoknya untuk hubungannya dokter, Bang Amar, untuk pengancaman-pengancaman itu jujur aku hanya mengimbau ke pihak-pihak semuanya yang lagi sekarang mungkin lagi bergesekan sama Bang Amar ataupun lagi sama-sama Bang Amar gitu kan. Mari kita jaga kondusivitas, kita jaga mudah-mudahan kita jaga mentalnya Bang Amar juga pastinya. Dan udah nggak usah ribut-ribut kemana-kemana. Aktor dan presenter terkenal Indonesia, Hamish Daud, memutuskan untuk merayakan momen spesial dalam hidupnya dengan cara yang penuh spiritual dan bermakna. Pria yang genap berusia 46 tahun ini memilih melaksanakan ibadah umroh sebagai bagian dari perjalanan pribadinya menuju pemulihan dan ketenangan batin. Ya situasi memang kurang I don't know, teman pas ngomong sama Mutawif yang di situ katanya aman-aman aja. Sempat viral dan jadi sorotan publik gara-gara bersimpuh di hadapan Ka'bah. Kini, duda dari penyanyi Raisa asik menghabiskan waktu ngabuburitnya dengan menjelajahi kota suci Mekah dan Madinah. Usai jalani rukun umroh, ayah satu anak ini tak ingin menyia-nyiakan waktu berharganya begitu saja di kota suci. Aktivitas berkuda di gurun pasir tandus itu pun jadi incaran pria blasteran Australia ini. Lantas benarkah ini cara Hamish hingga melupakan kegundahan atas kegagalan rumah tangganya bersama Raisa hingga mencari malam Lailatul Qadar di kota suci? Yeah, I just wanna go there and just clear my head. Karena saya sendirian, saya cuma seminggu aja. Oke, makasih. Ramadan tahun ini terasa begitu berbeda bagi Richa Novisha sejak ditinggal pergi selamanya oleh sang suami Gary Iskak. Ya, hidup Richa seketika berubah drastis sejak Gary meninggal dunia akibat kecelakaan pada November 2025 lalu. Ramadan perdana tanpa Gary menjadi momen yang berat bagi Richa. Ia mengaku masih merasakan kesepian meski berusaha menjalani hari-hari dengan menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan selama bulan suci. Rasa kehilangan itu semakin terasa ketika waktu berbuka puasa tiba. Pasalnya, Richa mengenang kebiasaan yang dulu selalu bersama sang suami dan anak-anak mereka. Richa, menjalani bulan Ramadan seperti biasa aja ya. Cuma ya seperti biasa aja rutinitasnya, seperti hari-hari lainnya. Cuma bedanya mungkin lebih hikmat aja, gitu nggak lengkap. Gitu aja. Sebagai single parent, Richa pun harus terus berikhtiar mencari nafkah melanjutkan tugas almarhum Gary untuk memenuhi hidupnya dan kedua anaknya. Richa yang sempat vakum di dunia modeling, kini harus kembali turun gunung menjadi model. Fokus di model aja sih, jadi tergantung kerjaannya lagi apa nih gitu. Memang kan aku lagi on off juga di screen ya, jadi memang lebih banyak di sosial media gitu. Aja ya, paling kan lebih banyak di rumah. Kalau anak-anak kan kalau sekolah itu paling cuma sampai setengah hari gitu loh Kak aku, jadi lebih banyak di rumah. Hampir 3 bulan sejak kepergian Gary, Richa dan anak-anaknya sudah ikhlas dan tak mau bersedih. Namun Richa tak memungkiri perasaan rindu masih bersemayam di hatinya. Richa merindukan sosok Gary ada di sampingnya, apalagi hari raya Idul Fitri hampir di depan mata. Namun benarkah Richa memilih tidak pulang kampung dan hanya akan berziarah ke makam sang suami, menghabiskan waktu untuk melepas rindu?
Ya, tahun ini enggak. Kan 10 tahun itu ya, Bang. Banget di Bogor. Tahun ini di sini ya.